Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha. Sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan. Saya akan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore, baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku, iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari sorga ini. Terusir iblis dari sorga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini. Dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia. Agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr. Ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silahkan iblis. Yang lain barangkali bisa kau goda. Kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka. Kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah. Hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu, iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran. Bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih. Iblis itu the best actor. Aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih. Dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau
tidak akan selamanya di dalam sorga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di sorga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata iblis. Tapi saya dapat kabar, ente nggak bakalan lama-lama di sorga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Bener Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Oh, yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam. Sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam. Dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam. Tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin. Memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah. Pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, dia bohongin doang lo. Supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, embat saja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim. Setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus, ini ngusirnya rada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia. Dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak. Sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam. Secara ideologis. Ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat. Kembali kepada prinsip, lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia. Tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda. Dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam. Sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik kasar, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkahlah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi.
Iya.